kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun jua di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pujian tadi mengatakan, kepadamu ku berdoa dan ku minta. Apa yang diminta dalam pujian ini? Supaya Tuhan memberikan kuasa, kemampuan untuk berjuang, untuk mendapatkan iman yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3. Saya bacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Bagi engkau yang mungkin sedang megang HP, silahkan sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Dan engkau yang punya Alkitab di dekatmu, raih Alkitabmu, kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib
ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita hari ini temanya adalah iman yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, berarti ada banyak yang menyaksikan, ada banyak yang melihat bagaimana keadaan pertumbuhan iman percaya kita kepada Kristus. Dikatakan bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, ada banyak orang di sekeliling kita di dunia ini yang melihat dan meneliti, menilai iman percaya kita kepada Kristus. Namun terkadang kita tidak menyadari, sehingga kita hanya berjalan sebagai orang Kristen biasa saja, tanpa berjuang melakukan sesuatu untuk iman bertumbuh. Padahal kalau iman kita bertumbuh, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau iman kita tidak bertumbuh, sebaliknya kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maka dikatakan di firman ini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi ada banyak hal yang merintangi untuk iman kita bertumbuh di dalam Kristus. Salah satunya, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah dosa. Dosa harus ditanggalkan supaya tidak ada rintangan untuk kita menuju kepada kesempurnaan iman. Juga bukan hanya dosa saja, kelemahan kita juga harus ditanggalkan. Karakter, sifat, tabiat kita yang tidak memuliakan nama Tuhan harus ditanggalkan, supaya kita mengalami pertumbuhan rohani dari sehari ke sehari sampai kita menyerupai Kristus. Dan dikatakan di firman ini juga, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah poinnya buat kita. Bagaimana supaya iman kita menjadi iman yang sempurna? Poin pertama adalah kita harus sadar bahwa hidup ini adalah perlombaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat satu perlombaan, kita melihat alangkah berjuangnya orang-orang yang mengikuti perlombaan untuk meraih kemenangan, untuk menjadi sang juara. Jadi orang yang berlomba, pastinya dia bersemangat, pastinya dia berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang namanya juara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita meneliti kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Kristus, terkadang kita bersantai-santai saja. Cukuplah saya hanya percaya Yesus saja, saya tidak perlu harus melakukan sesuatu untuk membuat iman saya bertumbuh. Ini pemikiran yang salah. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hanya percaya Yesus saja itu sangat gampang sekali. Bukankah iblis juga percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau iman kita tidak bertumbuh, kalau kita tidak mengalami peningkatan dalam iman kita di dalam Kristus, alangkah kita bisa disamakan dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin pertama buat kita, kalau ingin memiliki iman yang sempurna, harus sadar dulu bahwa hidup ini adalah perlombaan. Jadi jangan bermalas-malas, jangan bersantai-santai, jangan berdiam diri saja. Lakukan sesuatu supaya imanmu bertumbuh. Lakukan sesuatu supaya engkau naik level. Lakukan sesuatu supaya hidupmu mengalami perubahan. Dari hari ke hari hidupmu semakin berkualitas. Firman Tuhan berkata, di Amsal dikatakan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, maka datanglah kemiskinan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang seperti itu bermalas-malasan, membuang-buang waktu, itulah orang-orang yang tidak mengerti bahwa hidup ini adalah perlombaan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin pertama buat kita adalah orang yang memiliki iman yang sempurna adalah orang-orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah perlombaan. Dengan begitu dia bersemangat terus, berjuang terus untuk semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin hari semakin setia untuk berdoa, karena dia mau jadi pemenang. Itulah orang-orang yang siap untuk mendapatkan iman yang sempurna, karena imannya
hari demi hari semakin meningkat, semakin naik level, semakin hari semakin menyerupai Kristus. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan di ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, iman yang sempurna, tadi poin pertama dikatakan, iman yang sempurna ada pada orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah perlombaan. Yang kedua adalah iman yang sempurna ada pada orang yang matanya selalu tertuju kepada Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mata kita tertuju kepada Kristus, no problem, tidak ada masalah dalam hidup ini. Kalau orang menyindir kita, kita seolah-olah tidak mendengar sindiran itu karena mata kita tertuju kepada Kristus. Kalau orang mencaci maki kita, tidak ada sedikit pun kesempatan di hati kita untuk terganggu karena hati kita tertuju kepada Kristus. Ketika orang berlaku tidak adil kepada kita, kita tidak terganggu sama sekali. Dan kita tidak langsung down. Karena apa? Karena mata kita tertuju kepada Kristus. Kalau suamimu bertingkah, engkau tidak terganggu, para istri, karena matamu tertuju kepada Kristus. Engkau berlutut di kaki Tuhan, berdoa supaya suamimu bertobat. Kalau istrimu membuat engkau terganggu, istrimu berulah, atau istrimu tidak puas dengan penghasilanmu, engkau tidak stres. Karena apa? Matamu tertuju kepada Tuhan. Engkau mengatakan bahwa hidup ini tidak seperti ini terus, karena Tuhan akan buat indah pada waktunya. Apapun persoalanmu, mungkin keadaan yang sekarang, banyak orang mengalami krisis ekonomi, di sana sini orang mengalami perubahan yang betul-betul yang luar biasa, yang banyak orang tidak bisa beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Dengan kehadiran virus corona di bumi, banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, bahkan keuangannya merosot. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya iman tetap berdiri teguh di dalam Kristus? Supaya imannya selalu iman yang sempurna. Satu-satunya cara, saudaraku yang dikasih Tuhan, mata tertuju kepada Kristus. Jadi kalau mata kita tertuju kepada Kristus, kita akan berkata, badai pasti berlalu. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, iman yang sempurna harus engkau miliki. Ada dua hal yang bisa kau lakukan agar iman yang sempurna itu ada di dalam dirimu. Yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, sadarlah bahwa hidup ini perlombaan. Jangan bersantai-santai, berjaga-jagalah, berdoa dan bekerja. Yang kedua adalah, saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya engkau memiliki iman yang sempurna, biarlah matamu selalu tertuju kepada Kristus. Pandang terus kepada Kristus, pandang kepada salibnya, sehingga apapun masalah yang ada di sekitarmu, apapun masalah yang sedang kau hadapi, mungkin engkau sedang sakit, mungkin ekonomi keuanganmu sedang terganggu, mungkin ada masalah demi masalah dalam hidupmu, pandang kepada Kristus, pasti engkau melihat kemuliaannya. Pasti sukacita damai sejahtera akan kau dapatkan, dan sukacita damai sejahteramu akan membuat engkau tahu di mana peluang-peluang dalam menghasilkan berkat Tuhan. Engkau tahu apa yang harus kau lakukan supaya engkau sembuh. Engkau tahu apa yang harus kau lakukan supaya masalahmu bisa selesai. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, miliki iman yang sempurna dengan sadari bahwa hidup ini perlombaan. Dan yang kedua, matamu harus tertuju kepada Kristus, sehingga engkau bisa dengan tenang, dengan sukacita masuk di dalam doa dengan mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa engkau tahu tanpa Tuhan engkau tidak bisa. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan
kepadamu, Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Terimalah iman yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.